Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Raja Daud bagaimana rasa kangen yang dirasakannya terhadap Tuhan ketika dia berada di padang gurun. Saya akan bacakan dari Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Raja Daud betapa merindukan Tuhan, betapa dia kangen sama Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 2 tadi, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat rasa rindu yang dirasakan oleh Daud ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Daud berada di padang gurun Yehuda ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, sehingga dia berada di padang gurun Yehuda. Dan kita tahu bersama bahwa Raja Daud ini adalah orang yang sangat baik. Dia seorang pahlawan bagi orang Israel. Dia mengalahkan Goliat dan dia juga mengalahkan tentara-tentara orang Filistin. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, kepahlawanan Raja Daud ini bukan membuat posisinya berada di dalam kenyamanan dan keamanan. Justru sebaliknya, Raja Saul tidak begitu menyukai Daud. Di sini kita bisa melihat sehingga akhirnya Raja Saul mengejar-ngejar Daud dan akhirnya Daud pun pergi keluar dari kerajaan dan dia berada di padang gurun Yehuda. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, ketika Daud berada di padang gurun Yehuda, di sini kita melihat bahwa Daud tidak mengeluh, bahwa Daud tidak bersungut-sungut, bahwa Daud tidak putus asa, tetapi justru Daud mengalami rasa rindu yang sangat dalam dengan Tuhan. Dia rindu akan Tuhan. Dia rindu akan Allah yang sangat dekat dengan dirinya. Dikatakan tadi, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Di sini kita bisa melihat kata-kata ya Allah, Engkaulah Allahku. Kalau kita mengamati penggunaan kata ku di situ, berarti Daud mau menjelaskan kepada pembaca Mazmur atau kepada kita semuanya bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel, bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi, bahwa Allah yang dikenal oleh banyak orang adalah Allah yang sangat dekat dengan Daud. Bahkan Daud berkata, Allahku. Di sini kita bisa melihat seolah-olah Daud mau mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh orang banyak, Allah sang pencipta itu adalah Allahku. Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, dan kedekatan dengan Allah inilah yang membuat Daud akhirnya dia memiliki rasa rindu yang dalam akan hadirnya Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Orang yang memiliki rasa rindu itu pasti akan mencari orang yang dirindukannya. Hal inilah yang dialami oleh Daud. Ketika Daud rindu kepada Allah, Daud mencari Allah. Daud mencari Allah di padang gurun Yehuda. Daud mencari Allah karena di dalam dirinya ada rasa rindu yang sangat dalam. Di sini yang harus kita ambil pelajaran ketika Daud berada di padang gurun, ketika Daud hendak menghampiri Tuhan, yang utama yang harus ada di dalam diri kita adalah rasa rindu. Rasa rindu inilah yang akan membuat hati kita menggebu-gebu, hati kita kepingin bertemu dengan Tuhan. Sama seperti Daud, Daud merasakan hal yang menggebu-gebu dalam dirinya. Dia mau bertemu dengan Tuhan, dia mau bertemu dengan Allahnya, dia mau mencurahkan segala apa yang dirasakannya.
Dan dikatakan Daud berikutnya, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di sini kita melihat gambaran apa yang dirasakan oleh Daud ketika dia rindu kepada Tuhan. Dikatakan jiwaku haus kepadamu. Jiwa Daud haus kepada Tuhan. Bahkan tubuhnya merindukan Tuhan. Seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa rasa rindu yang dirasakan oleh Daud. Rasa rindu yang dirasakan oleh Daud inilah yang membuat dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dia tidak melihat situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi kerinduan Daud adalah bagaimana supaya Allah itu ada bersama dengan dia ketika situasi kondisi yang sangat sulit yang sedang diperhadapkan kepada dirinya. Daud merindukan Tuhan itu hadir di dalam dirinya. Daud merindukan Tuhan itu ada bersama dengan dia. Sebab Daud yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama dengan dia, ketika Tuhan menyertai dia, maka dia akan mampu melewati padang gurun Yehuda. Dia akan mampu melewati kesulitan demi kesulitan. Dia akan mampu melewati segala persoalan demi persoalan. Dan dia akan mampu menghadapi musuh-musuhnya, bahkan pasukan-pasukan yang diutus oleh Raja Saul yang akan menangkapnya. Dia akan mampu untuk menghadapi itu semuanya. Dan saya yakin dan percaya rasa rindu yang dialami oleh Daud ini sangat disukai oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana hati Daud merindukannya. Lebih daripada rasa rindu Daud, Tuhan juga sangat rindu kepada Daud. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, Daud ketika dia berada di padang gurun, dia senantiasa aman dalam penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang menyelamatkan Daud. Daud tidak berada di dalam kecelakaan, tetapi Daud terselamatkan senantiasa. Daud dilindungi Tuhan, Daud dipelihara oleh Tuhan meskipun dia berada di dalam padang gurun Yehuda. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini mungkin kita diperhadapkan kepada banyak masalah, banyak kesulitan dan persoalan yang datang silih berganti, mari kita belajar dari Raja Daud. Mari kita memiliki rasa rindu akan Tuhan. Kita rindu supaya kita tetap ada dekat dengan Tuhan. Kita rindu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Undang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Undang Tuhan untuk hadir memimpin hidup kita. Undang Tuhan untuk tetap menyertai kita, supaya kita mampu melewati segala persoalan demi masalah yang terjadi, supaya kita mampu untuk menghadapi berbagai jenis masalah yang saat ini sedang diperhadapkan kepada kita. Sebab Tuhanlah yang akan memampukan kita, dan Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Biar Engkau terus menaruh rasa kangen di dalam diri kami akan Engkau Tuhan. Supaya ketika kami menghampiri Engkau Tuhan, kami datang dengan rasa kangen atau rasa rindu kami akan Tuhan. Rasa kangen inilah Tuhan yang akan membakar hati kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa mencari wajah Tuhan, untuk senantiasa berada bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup untuk mengatasi masalah persoalan-persoalan yang terjadi. Tetapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami akan cakap dan kami akan berhasil. Kami akan bisa melewati itu semuanya, dan kami akan mampu Tuhan mengatasi semuanya, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, karena Tuhan yang memberikan kemampuan, dan karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.